Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali di edisi Firman Tuhan HKBP Denpasar edisi 20 Oktober 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita mendengarkan pujian berikut ini. Naik berpisah, saya dapat Tuhanmu. Nasana hurang sai boan tusi tu pamodai napa ujuk rohamu pasati sasude bogasmi takut Tuhanmu patana sai pangasahon ma baga-bagana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Engkau berikan kepada kami kesehatan, Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk memulai kegiatan kami di hari-hari ini ya Bapa. Sebelum kami melakukan kegiatan kami di hari ini, baiklah kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu, berikan kekuatan kepada seluruh yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami naikkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 111, ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini kami ambil berjudul tentang permulaan hikmat. Kalau kita amati dan kita baca Mazmur pasal 111 ini, kita melihat begitu besar kasih Tuhan terhadap pemazmur ini. Bahkan pemazmur ini merasakan betul bagaimana penyertaan Tuhan selama perjalanan hidupnya. Kita bisa melihat begitu eratnya hubungan pemazmur dengan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan pun selalu ikut campur di dalamnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika memerintah sebagai raja atas Israel menggantikan ayahnya Raja Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat supaya ia dapat memimpin rakyatnya dengan baik serta paham menimbang perkara. Salomo tidak meminta umur panjang. Salomo pun tidak meminta kekayaan, melainkan pengertian untuk membuat sebuah keputusan. Tuhan pun mengabulkan permohonannya. Hal tersebut dapat kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-12. Oleh karena permohonan Salomo tersebut dikabulkan Tuhan, sehingga Salomo menjadi raja yang terkenal dan disegani bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya sekarang, begitu pentingkah hikmat itu? Arti kata hikmat menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan atau kepandaian, dan bisa disimpulkan bahwa hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu yang benar
dan berakal budi. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud berkata di Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan di kitab Ayub pasal 28 ayat 28 mengatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Bahkan Salomo pun menegaskan di Amsal pasal 9 ayat 10, mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal maksudnya Maha Kudus adalah pengertian. Kita berpikir semua bentuk pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal di bangku sekolah atau membaca buku sebanyak mungkin. Memang itu sangat berguna, namun pengetahuan yang kita dapatkan tersebut hanya mampu meningkatkan kecerdasan intelektual kita saja. Hakikat sesungguhnya dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi segala jenis kejahatan, di mana kedua hal tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat yang benar memimpin kita dalam banyak keuntungan hidup, bukan keuntungan yang berorientasi semata-mata pada materi, melainkan memperlengkapi kita untuk tahu hidup dalam jalan-jalan Tuhan di tengah dunia yang kacau dan rusak ini. Dalam bagian ini kita dapati ada ajaran-ajaran hikmat sebagai penangkal melawan berbagai jenis kejahatan. Dalam hal tentang hikmat ini dapat kita simpulkan, pertama, hikmat mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Yang kedua, hikmat mengajar kita untuk tidak terlalu cepat menilai orang lain. Yang ketiga, hikmat mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita dan bertobat dan memohon pengampunan dari Allah. Marilah dalam kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah, kita diperkenan untuk terus belajar hidup dalam kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada semua orang yang di sekitar kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya, biarlah firman-Mu selalu menemani kami di dalam hidup kami sehari-hari, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam kegiatan kami sehari-hari, sehingga kami takut akan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, selalu semangat di dalam segala aktivitas kita dan selalu takut kepada Allah yang kita kasihi. Amin.